terima kasih juga. Atau untuk jangka panjang begitu Ustadz mungkin. Lah, besok presiden yang besok ini, presiden Indonesia kan, bukan presiden Yusuf Mansur kan. Jadi kalau saya salah pun, presiden yang besok ini nih, umpama Jokowi ini yang terpilih lagi, kayak Ma'ruf yang terpilih lagi. Kalau saya salah, wajib buat dia menghentikan langkah saya. Iya dong, kita profesional aja kan gitu. Kalau misalnya Nggak ada, iya nggak ada kita, supaya kemudian kita dilindungin. Ini Ustadz Yusuf Mansur karena ada kasus hukum. Oh ya, kasus hukum saya memang punya, tapi kan saya menghadapi. Dipanggil polisi saya datang, dipanggil kemudian untuk BAP saya datang. Tidak ada saya menghindar, tidak ada saya lari-lari. Saya tetap mengajar, tetap ada di televisi. Bila ada hak orang memang belum saya tunaikan, Bismillahirrahmanirrahim, seringkali saya bilang di Instagram, ayo siapa nih yang begini begitu, ayo sini, saya tiap hari ada, bisa dikontak, bisa diakses, nggak hilang. Saudara Ustadz Yusuf Mansur menghadiri deklarasi dukungan pada Jokowi Ma'ruf bersama dengan para dai dan mubalik se-Yogyakarta. Di hadapan para peserta deklarasi, Yusuf Mansur mengajak para dai dan mubalik untuk menyampaikan pesan kampanye secara baik dan santun. Pesan kampanye positif bukan kali ini saja dilakukan Yusuf Mansur. Bahkan ia pernah menyatakan narasi positif diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa. Politik rupanya orang NU ini tidak solid. Hari ini saya diundang menghadiri deklarasi untuk dukungan kepada 01 ke Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin yang dilakukan oleh dai-dai se-Yogyakarta. Saya mengingatkan diri saya bahwa inilah momen kesempatan untuk membuktikan akhlaknya pesantren, membuktikan tentang akhlaknya madrasah, membuktikan akhlaknya para alim ulama, para ustadz, para ustazah, para dai-dai, yakni berkampanye dengan cara-cara yang berbeda, tidak memukul, tidak balas menghina kalau memang ada yang menghina, tidak balas mencaci bila ada yang mencaci, tidak balas memaki bila ada yang memaki, tidak balas merendahkan kalau ada yang merendahkan, dan tidak memulai juga, tidak memulai merendahkan, tidak memulai mencaci, tidak memulai memaki. Terus gimana? Ya bicara program. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, bisa juga barangkali dijelaskan, ada yang menilai bahwa dukungan dari Ustadz ini syarat dengan kepentingan tertentu, kepentingan pribadi Ustadz misalnya kepada pasangan 01 agar aman bisnisnya dan segalanya begitu. Bagaimana menjawab ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah punya financial freedom sejak saya mengenal Allah kembali. Kira-kira di periode umur saya 20-an awal sebelum menikah gitu. Jadi bahwa untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini cukuplah hanya dengan Allah saja. Jadi buat saya kalau judulnya pengen harta gitu, tinggal minta kok sama Allah gitu. Gak usah susah-susah saya deketin penguasa gitu. Nah, pencapaian hari ini saya dan kawan-kawan ini kan breakthrough semua nih. Kayak Patrian Asset Management itu yang pertama di dunia syariah, ya, at least di Indonesia. Kemudian kita juga punya Imani Syariah pertama. Rumah tahfiz ada di 8.000 titik di seluruh Indonesia. Tiap hari lo makan minum nggak bayar, gratis, sekolah apa segala macam. Apakah itu tidak merupakan kebaikan-kebaikan dari yang diperjuangkan selama ini? Jadi tidak apa-apa bila ada tuduhan memang seperti itu, karena mungkin belum kenal, belum tahu bahwa perjuangan kita bukan buat kita. Kan dari awal kan perjuangan adalah bagaimana Indonesia tegak, bagaimana umat Islam ini bisa jangan cuman setara, malah kalau perlu di atas umat-umat yang lain. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dengan izin Allah saya mencoba titi dan tunjukkan. Dan profesionalismenya luar biasa, Pak. Jadi kalau hari ini misalkan teman-teman meragukan saya mendapatkan ini dan kawan-kawan mendapatkan ini karena kata belece, karena kedekatan, berarti teman-teman meragukan profesionalismenya OJK dong, meragukan profesionalismenya BI dong. Tidak ada intervensi itu. Bayangin begitu ketatnya BI dan OJK. Jangankan saya bawa presiden, bawa mbahnya presiden juga kalau saya tidak layak, umat ini tidak layak diberikan izin, ya besok ini kan kita payment gateway-nya bakal masuk tol, bakal bisa ada di seluruh pasar. Itu kan sebuah kemenangan tersendiri gitu loh. Dan saya menyatakan bahwa bab untuk saya sudah selesai.
Karena kalau saya mau apapun, tinggal angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi. Dan ini tidak ada kaitannya kena-mengena dengan dukungan terhadap paslon 01. Sudah selesai juga. Perizinan semua sudah selesai. Oke. Bukan tanda terima kasih juga. Atau untuk jangka panjang begitu Ustadz mungkin. Lah, besok presiden yang besok ini, presiden Indonesia kan, bukan presiden Yusuf Mansur kan. Jadi kalau saya salah pun, presiden yang besok ini nih, umpama Jokowi ini yang terpilih lagi, kayak Ma'ruf yang terpilih lagi. Kalau saya salah, wajib buat dia menghentikan langkah saya. Iya dong, kita profesional aja kan gitu. Kalau misalnya Nggak masalah di ada. situ. Iya, nggak ada kita, supaya kemudian kita dilindungin. Ini Ustadz Yusuf Mansur karena ada kasus hukum. Oh iya, kasus hukum saya memang punya. Tapi kan saya menghadapi. Dipanggil polisi, saya datang. Dipanggil kemudian untuk BAP, saya datang. Tidak ada saya menghindar-menghindar. Tidak ada saya lari-lari. Saya tetap mengajar, tetap ada di televisi. Bila ada hak orang memang belum saya tunaikan, bismillahirrahmanirrahim, seringkali saya bilang di Instagram, ayo siapa nih yang begini begitu, ayo sini, saya tiap hari ada, bisa dikontak, bisa diakses, nggak hilang, nggak menghilang. Ini loh. Oke. Oke, iya. Kalaupun memang Ustadz berbicara begitu, jadi tidak ada kepentingan yang Oh ada, insya Allah. tidak Demi ada. Allah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detek Indi. Ya teman-teman, kemarin kan sudah bicara soal Yusuf Mansur yang mau mendeklarasikan dukungan dengan ya, para kiai itu ya. Dan dia kebetulan di video ini teman-teman sudah lihat bahwasannya ini dia sudah resmi ya. Saya nggak bicara tentang politiknya. Sekali lagi bahwasanya hak untuk memilih seseorang atau mendukung seseorang, baik itu ini kan bicara dulu ya, baik itu mendukung Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, itu hak konstitusi masing-masing. Nah, saya nggak bicara tentang Yusuf Mansur sebagai pemilih. Nah, kita bicara Yusuf Mansur sebagai subjek hukum. Artinya Yusuf Mansur berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum ya teman-teman. Nah, Yusuf Mansur di situ sudah mengakui atau secara resmi dia mendukung pilihan pada saat itu yang sedang berkuasa. Nah, kita bicara soal dukungan ke Pak Jokowi, dicurigai banyak orang karena media mainstream itu menjelaskan bahwasanya ya orang-orang pada curiga bahwasanya Yusuf Mansur itu punya masalah gitu sehingga mendukung penguasa yang sedang berkuasa, apalagi ya ini presiden ya teman-teman, tentu punya apa ya semacam kekuatan tersendiri untuk urusan tertentu dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Nah di situ teman-teman di media mainstream yang kemudian diwawancara secara langsung Yusuf Mansur itu dia mengaku dia sudah financial freedom ya di umur 20-an gitu, di awal-awal bahkan sebelum menikah. Padahal teman-teman, jadi dia itu pada saat kuliah dia itu bermasalah hukum sampai dia di DO, dan di beberapa orang diwawancara Yusuf Mansur itu punya masalah yang berkaitan dengan ya pasal dalam tanda kutip merugikan orang lain ya intinya pidana lah. Nah, bagaimana bisa dikatakan financial freedom kalau perilaku dia itu merugikan orang lain ya teman-teman. Nah setelah nikah pun dia mengakui bahwasanya di banyak ceramah-ceramah gitu ya, istrinya nggak punya cincin ya sekedar mas kawin aja, cincinnya itu sampai ya saya nggak tahu dijual atau digadekan untuk sekolah beda gitu ya. Terus kemudian dia itu tidak ya maksudnya secara ini mohon maaf orang yang belum punya lantai keramik ya, artinya dia itu tidak punya lantai dasar yang ya cukup sehat karena masih alasnya tanah gitu ya. Dan dia juga mengaku sebagai seorang pengantar ayam yang gajinya ribuan ya, di bawah ya, punya kecil sekali lah teman-teman. Financial freedomnya di mana? Ya secara otomatis itu bukan financial freedom ya, namanya financial freedom berarti kan soal keuangan, udah pasti. Nah itu di depan media dia mengaku seperti itu, bayangin teman-teman ya, ini media mainstream yang mereka sebenarnya punya kemampuan untuk cross check tersebut, Yusuf Mansur ini bicara benar atau tidak. Nah tapi media kadang-kadang
ya sudahlah, yang penting engagementnya tinggi atau misalkan ratingnya naik gitu ya, mungkin seperti itu. Nah itu omongan Yusuf Mansur di depan media aja sering berbolak-balik. Yang pasti kalau bicaranya bolak-balik itu pasti ada hal yang berbohong. Artinya kalau itu nggak berbohong di situ berarti tempat lain berbohong. Atau ya semuanya berbohong ya teman-teman. Tapi kemungkinan besar yang dia bicara tentang dia miskin, ya kita tahu beberapa foto saya sudah jelaskan bahwasanya kondisi Yusuf Mansur itu di 2007 aja masih miskin ya teman-teman. Saya nggak bilang orang miskin itu buruk ya, tapi ini soal perilaku manusianya yang dimana dia suka berbohong bahkan di depan media mainstream ya teman-teman, apalagi di depan Anda semua yang ya sering dimintai sedekah gitu, apalagi investasi yang cukup besar lah. Dia mengaku di situ ya teman-teman, mengaku dia sudah financial freedom udah lama. Kita tahu ya teman-teman ya, Yusuf Mansur ini kan dia itu di tahun 2000-an, di tahun 2000-an ya teman-teman, di tahun 2000-an itu terutama di tahun 2009 ya, yang kondisinya kemudian krusial, dia cukup naik tajam. Dari yang 2007 dia masih rumahnya sangat jelek, terus kemudian dia masuk TV, terus kemudian di 2009 dia itu cukup naik drastis karena dia bertemu dengan seorang mafia batubara, yang mana 2009 itu sampai ya dalam tanda kutip merugikan banyak orang itu miliaran. Dan 2010 Yusuf Mansur dia itu mengaku ya dia berinvestasi atau membuka cabang 20 cabang warung steak ya teman-teman. Ya saya nggak tahu namanya ayam penyet atau warung penyet atau apa, yang jelas berkaitan dengan warung steak. Nah 2009-nya dia berkaitan dengan hukum yang merugikan banyak orang miliaran gitu, banyak orang tentunya. Uangnya dari mana? Ya kemungkinan dari situ ya teman-teman. Pengakuan yang berubah-ubah itu di tempat lain ya, dan hidup bersama istrinya yang katanya miskin, terus kemudian sebelum nikah dia sudah kaya, berarti kan harusnya kaya, tapi itu berubah-ubah, itu sudah menjadi tabiat Yusuf Mansur teman-teman. Ya, kemudian dibicara tentang Patron Asset Management yang jelas ya kita tahu semuanya, bahwasanya Patron Asset Management itu dicabut izin sama OJK. Kemudian itu aset manajemen syariah pertama yang ya mungkin yang rungkat gitu ya. Terus dia punya e-money yang syariah tapi merugikan banyak orang juga, itu terutama Patron ya, Patron gitu ya, yang merugikan banyak user ya teman-teman. E-money-nya banyak yang nyangkut, dan dia mengakui bahwasanya ketika Patron mau dijual, saya nggak tahu mungkin ini pasti akal-akalan, Patron mau dijual itu dia bilang ada dana floating teman-teman itu ya, yang letak kantor untuk konsultasinya aja nggak jelas ya teman-teman. Tapi sekarang Patron di mana? Ya jelas lah Patron itu bersembunyi gitu ya. Isu maksudnya kalau dicari ya bersembunyi juga. Faktanya dia bilang misalkan ya, saya kan nggak kemana-mana ada gitu. Padahal ya setiap sidang itu Yusuf Mansur nggak pernah datang, sidang pengadilan itu nggak pernah datang. Dia selalu mewakilkan kepada pengacaranya. Ketika didatangi pun, kalau ibu-ibu itu sendirian atau cuma sama bapaknya ini kata orang yang langsung ke sana itu diintimidasi sama seseorang gitu ya, maksudnya sama beberapa orang yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ya. Ya ada seseorang yang sekarang cukup berteman baik dengan Yusuf Mansur yang mengintimidasi katanya ya teman-teman. Tapi saya punya rekamannya sih sebenarnya. Ya kalau misalnya kita bicara soal bab angkat tangan kepada Allah ya teman-teman, Yusuf Mansur kan harusnya nggak merugikan banyak orang, investor batubara, investor patungan usaha dan lain-lain, bahkan jamaah sedekah itu harusnya nggak dirugikan sama Yusuf Mansur, tapi ya faktanya dirugikan. Ketika media bertanya dan mencurigai soal adanya sangkut paut kasus pidana Yusuf Mansur itu, yang terus kemudian dia berubah menjadi mendukung Pak Jokowi, karena terus terang aja ini bukan masalah politik Pak Jokowinya gitu ya, itu politik itu sangat berbelit ya teman-teman. Intinya ketika dia berubah ke sana, ketika mendekati kekuasaan, ya itu masyarakat wajar curiga, karena sebelumnya itu
Yusuf Mansur kan ikut 212, terus dia ikut manas-manasin masalah Ahok dan lain-lain intinya teman-teman ya. Jadi orang lain itu curiga, itu sangat wajar karena kecurigaan itu timbul ketika Yusuf Mansur setelah dipanggil ke Surabaya, dia mau nggak mau mungkin kayak dipaksa untuk datang ke sana. Nah tiba-tiba kemudian beberapa harinya dia bikin konfirmasi ke media ya, konfres itu media bahwasanya Pak Jokowi ini bla 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 gitu ya, baik orangnya, rajin sholat dan lain-lain. Ya curigaan itu wajar sekali. Sampai akhirnya gimana ya teman-teman? Sampai akhirnya kita tahu bahwasanya kasus-kasusnya Yusuf Mansur itu banyak sekali yang berjalan sangat pelan sampai sekarang. Tapi ya kita tunggu, ada waktunya tentu saja teman-teman. Ya teman-teman sampai di sini. Nah nanti saya akan buat video yang berkaitan dengan e-money atau misalkan Peter Set Management, karena video ini harus bersambung teman-teman biar teman-teman paham bagaimana Yusuf Mansur itu mencoba ngakalin jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.